sakit? Izin pulang apa sakit? Mau sakit izin pulang apa izin pulang dulu terus sakit di rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa wafiqna bi ibadika shalihin. Amma ba'd. Talabatul ilmi, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengkaji bab tentang zakat dari kitab yang ringkas. Nah, kitab di Madzhab Syafi'i yang dipelajari di awal, yakni kitab dasar, masuk kitab dasar di dalam fikih Syafi'i. Yaitu kitab Safinatul Najah. Kitab ini dipelajari di berbagai tempat dan kitab ini ma'ruf. Biasanya dipelajari oleh pemula. Pemula di dalam mempelajari fikih. Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang zakat, jadi perlu kita sampaikan bahwa sekarang ini yang masalah ini kadang-kadang bukan masalah zakatnya, tapi banyak kaum muslimin yang mereka ini enggan untuk membayar zakat. Ini yang masalah. Nah, kalau seandainya kaum muslimin ini iltizam, yakni patuh tunduk dengan syariat zakat, maka mungkin kita bisa keluar dari kemiskinan. Solusi kita bisa keluar dari kemiskinan itu. Kenapa? Karena dari harta zakat itu luar biasa, banyak sekali. Kaum muslimin yang aghniyah, yang kaya ini banyak. Tapi masalahnya bagian orang ini lalai bahwa harta yang ada pada dia ini wajib dia zakati. Oleh karena itu, sebelum kita masuk, kita akan mengingatkan masalah keutamaan zakat. Yang pertama, zakat ini secara bahasa adalah tathhir wan nama. Secara bahasa maknanya adalah tathhir, yakni membersihkan, dan an-nama,
Nama ini artinya apa? Tumbuh, berkembang. Jadi sebenarnya orang yang dia membayarkan zakat ini hartanya apa? Hartanya akan bertambah, atau dia membersihkan diri dari hal yang kotor dari harta itu. Karena ketika kita mendapati sesuatu yang akan kita makan, ada kotoran di makanan misalnya, kira-kira kalau kita lihat ada kotoran itu kita makan atau kita sisihkan? Kita sisihkan kan? Nah, demikian juga zakat. Zakat ini akan menyisihkan, fungsinya untuk menyisihkan kotoran-kotoran yang ada pada harta kita. Jadi kemudian dengan dibersihkannya harta itu menjadi apa? Nama, berkembang, barokah. Istilah muncul barokah dari Allah. Oleh karena itu salah kalau orang ini berzakat kemudian khawatir dia ini akan miskin. Kalau nanti saya zakat ini akan miskin. Dan nanti kita akan tahu kalau seandainya kita punya kambing itu sekian, sampai nisab itu berapa zakatnya? Apakah separuhnya? Enggak, sedikit sekali. Kalau kita punya emas 85 gram, apakah dizakatkan separuhnya? Enggak kan? Nah, kita hanya mengeluarkan 2,5%, sedikit sekali. Nah, kadang-kadang orang ini khawatir bahwa dengan dikeluarkannya zakat ini akan akan mengurangi harta dia. Kemudian secara syar'i zakat adalah apa? Ikhraju malin mahsusin. Nah, ikhraju malin mahsusin ala wajhin mahsusin biniyatin mahsusatin wa yusrafu li ta'ifatin mahsusatin. Jadi zakat ini itu apa? Mengeluarkan harta yang khusus. Jadi enggak semuanya harta dizakati. Sebagian orang salah. Jadi yang dizakati ini enggak semuanya. Ada harta yang dizakati khusus, yaitu ada 6. Selain itu dizakati ya enggak. Antum punya truk misalnya 100 biji ya. Dizakati enggak? Enggak ada zakat truk itu. Sebagian orang kan khawatir, wah ini zakat ini membuat kita miskin. Enggak. Nah, tidak semua. Jadi ikhraju malin mahsus ya. Mengeluarkan harta yang khusus. Tidak semuanya harta bagi, tidak semua harta dizakati. Jadi jangan khawatir. Antum punya rumah berjejer bertingkat-tingkat, dizakati enggak? Enggak ada zakat rumah. Kalau pajak iya, nah antum enggak pajak bumi dan bangunan. Enggak ada zakatnya. Jadi tidak semua harta dizakati. Ala wajhin mahsusin. Dengan syarat yang dikhususkan, ada sisi pengkhususannya, yaitu sampai nisab. Misalnya dia harus sampai nisab baru dizakati. Kalau punya kambing hanya 5 ya nggak ada zakatnya. Kemudian lewat 1 tahun misalnya haul, ada syaratnya. Tidak semua harta meskipun ini harta zakat, iya. Misalnya kambing kan harus dizakati kalau syaratnya terpenuhi. Kalau syaratnya nggak terpenuhi ya enggak. Ada nisabnya, ada haul, ada syarat-syarat lain nanti yang terkait dengan ini. Nanti akan kita bahas. Jadi tasawur orang ini, gambaran orang tentang zakat ini kadang-kadang salah. Sehingga ada yang menanyakan, saya punya tanah sekian hektar, kalau dijual itu memang uangnya lebih dari nisab memang. Tapi tanah tidak ada zakat tanah ya.
biniyatin makhsusatin, dengan niat khusus. Ada niatnya. Nah, niat mengeluarkan zakat apa? Tusrafu li ta'ifatin makhsusatin, diberikan kepada kelompok khusus. Itu ada 8 asnaf nanti yang kita bahas. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an itu. Enggak semuanya nanti kasihkan asal-asalan orang, nah, tidak terpenuhi nanti. Enggak sah. Nah, jadi zakat itu adalah ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin tusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Ini zakat. Kemudian dari ta'rif ini nanti ada harta apa saja yang dizakati. Mal maksus itu apa? Harta yang khusus itu apa yang wajib dizakati? Yang pertama adalah an-na'am. Na'am ini adalah binatang ternak. Binatang ternak. Apakah semua binatang ternak dizakati? Enggak. Antum punya ayam 10.000 ya enggak ada zakatnya. 10.000 tidak ada zakatnya. Jadi zakat ayam itu enggak ada. Tapi zakat perdagangan ada. Nah, bisa jadi nanti masuknya ke zakat perdagangan. Tapi ayam sendiri enggak ada zakatnya. Jadi na'am atau binatang ternak ini ada 3 aja. Yaitu onta, sapi, dan kambing. Kalau punya kerbau gimana? Kerbau masuk ke kategori sapi. Jadi kerbau kalau punya nanti dizakati juga. Ada masalah. Ini jamus. Jamus itu kerbau. Nah, ini harta yang apa? Wajib dizakati. Yang pertama na'am. Yang kedua adalah naqdan. Naqdan itu emas dan perak. Emas dan perak. Yang ketiga adalah al-mu'asyarat. Al-mu'asyarat. Mu'asyarat ini tumbuh-tumbuhan. Ini pun tidak semua tumbuh-tumbuhan. Tidak semua tumbuh-tumbuhan. Dari buah-buahan hanya kurma dan anggur. Kurma dan anggur. Kemudian dari biji-bijian. Nah, biji-bijian yang dia merupakan apa? Makanan pokok. Tidak semua biji-bijian yang makanan pokok ya. Seperti apa? Beras. Kemudian gandum. Jagung. Jagung itu makanan pokok. Nah, sebagian daerah kan masih ada yang pakai jagung, makan jagung. Kemudian yang keempat yang perlu dizakati adalah apa? Urudut tijarah. Barang dagangan. Barang dagangannya aja. Ya. Barang dagangan ini juga dizakati. Nah, kalau untuk dagangnya adalah dagang tanah,
atau dagang rumah misalnya, dizakati nggak? Ya dizakati dagangan, tapi rumahnya sendiri ini nggak ada zakatnya. Tapi kalau antum dagangnya ini dagang rumah, barang dagangannya apa? Rumah, maka dizakati, bukan sebagai rumahnya, tapi apa? Sebagai barang dagangan. Maka tadi ayam tidak ada zakatnya, tapi boleh jadi ayam ini nanti yang dizakati apa? Kalau dia sebagai barang dagangan, saya dagangnya ayam, nah, maka ayam bukan ayamnya yang dizakati, tapi ayam sebagai barang dagangan. Yang ke 5 adalah rikaz. Rikaz ini adalah harta yang terpendam atau barang temuan. Jadi misalnya kita menemukan guci, ya, guci emas. Nah, seberat nisab, maka keluarkan zakat. Nanti ada syaratnya, tidak semua ini. Kalau syaratnya terpenuhi, keluarkan. Kalau nggak syaratnya terpenuhi, ya kita nggak wajib mengeluarkan. Yang keenam adalah al-mi'dan. Mi'dan ini adalah barang tambang. Tentunya nggak semuanya barang tambang juga. Jadi rikas juga hanya emas dan perak. Kalau antum nanti menemukan misalnya mutiara terpendam mutiara, kena zakat nggak? Ya enggak. Karena rikas ini hanya emas dan perak. Kemudian al-mi'dan juga emas dan perak. Maka kalau orang usaha tambangnya apa? Minyak tanah misalnya, batu bara, kena nggak? Ya enggak ada. Kecuali kalau dia tambang emas, kayak Freeport misalnya, atau tambang perak, nah dia harus mengeluarkan zakat. Itu pun dengan syarat. Nanti kita akan rinci. Jadi jangan salah gambaran, karena seringnya orang ini, wah zakat harta ini berarti kita semua harta dizakati. Tidak, yang dizakati hanya 6 tadi itu, 6 an-na'am, kemudian an-naqdan emas dan perak, kemudian muasyarat, urud tijarah atau amwalut tijarah, kemudian ar-rikas dan mi'dan. Kemudian satu lagi adalah zakatul badan, yaitu zakatul fitr. Nanti ini terkait dengan apa? Terkait dengan Ramadan. Nanti kan kita bahas zakat fitr, zakat fitrah. Kemudian zakat ini wajib, nah, kalau terpenuhi syarat. Jadi syarat wajibnya zakat yang pertama adalah Islam. Jadi kalau orang yang bukan muslim nggak kena zakat ya, wah berarti enak ya. Enggak, orang Islam itu nikmat. Ketika orang tidak beragama Islam, berarti dia tidak mendapatkan nikmat sebenarnya. Nah, enaknya dari sisi mana? Dan orang kafir itu nanti akan dihukum dengan 2 hukum, karena kekafiran, karena meninggalkan syariat. Orang meninggalkan syariat, iya kan? Masalakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Mereka nggak sholat, dihukum karena nggak sholat mereka. Jadi orang kafir nanti dihukum juga karena tidak sholat dan meninggalkan syariat-syariat yang lain, mereka akan dihukum. Nah, jadi yang pertama adalah Islam. Di dunia, ketika orang dia bukan beragama Islam, maka dia tidak dikenakan syariat zakat.
Nanti dia dikenakan syariat apa? Bayar jizyah. Kalau tegak pemerintahan Islam, dia tinggal di negara kaum muslimin, maka dia bayar nanti uang untuk jaminan keamanan dia. Ditentukan oleh pemerintah berapa ini besarannya. Kemudian kalau orang murtad bagaimana? Nah, orang murtad ini hartanya mauquf. Hartanya disita nanti sama pemerintah ketika murtad ini. Orang murtad hartanya disita. Kalau dia kembali lagi kepada Islam, ya kan? Kembali lagi kepada Islam, maka dia wajib menunaikan zakat yang ditinggalkan selama dia murtad. Tapi kalau dia tidak kembali kepada Islam, mati dalam keadaan kafir, waliyadzubillah, maka apa? Maka harta itu adalah fai. Fai itu harta yang diperoleh dengan tanpa perang. Jadi harta kaum muslimin itu nanti ditasarrufkan, digunakan pemerintah untuk kebutuhan menjalankan pemerintahan Islam. Kalau dia kan nanti dia punya keluarga. Nah, orang kafir tidak mewariskan kepada orang muslim. Tidak mewarisi. Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan sebaliknya. Maka ketika ada seorang muslim yang dia murtad, maka hartanya disita oleh pemerintah. Mauquf dia, didiamkan. Kalau dia kembali lagi kepada Islam, masuk Islam lagi, maka diberikan hartanya, kembalikan. Nah, ketika itu kalau dia punya harta yang memenuhi syarat untuk dizakati, maka dikeluarkan zakat ketika dia murtad. Wajib dia mengeluarkan zakat ketika dia murtad. Tapi kalau tidak, kalau dia meninggal dalam kekufuran, maka harta itu adalah harta fai. Harta yang tidak diperoleh dari tanpa melakukan peperangan. Kalau dengan perangan namanya apa? Ghanimah kan. Nah, ini enggak, namanya fai. Ini harta kaum muslimin yang murtad. Jadi orang yang murtad tetap kena zakat dia. Tetap kena zakat. Yang kedua adalah al-hurriyah. Orangnya ini merdeka. Kalau orang budak, maka dia tidak terkena zakat. Bagaimana dia terkena zakat? Budak ini kan nggak punya harta dia. Budak itu la yamlik. Dia tidak memiliki harta. Dia saja badannya dianggap harta. Maka dulu ada dijual belikan budak itu. Beli budak di pasar budak. Nah, dijual belikan. Dia sendiri harta. Jadi budak tidak tergambar budak ini mempunyai harta, kecuali nanti kalau budak ini adalah istilahnya ada nanti budak ini muba'al. Muba'al ini dia budaknya separuh merdeka, separuh budak. Nah, separuh merdeka, separuh budak. Kok bisa seperti itu? Nanti kalau kita belajar tentang ini ada. Intinya apa? Nanti ada budak namanya muba'al. Separuh budak, separuh bebas, merdeka. Maka kalau dia nanti mempunyai harta yang sampai ke nisab, maka dia zakati. Tapi kalau budak full, dia budak 100% budak, tidak zakati. Yang ketiga adalah milki. Ta'yin milki. Jadi milik seseorang tertentu. Kalau harta itu milik masjid atau milik umum misalnya, masjid bisa punya harta nggak? Bisa aja. Nah, orang mewakafkan misalnya, saya wakafkan rumah ini untuk masjid ini, untuk kemakmuran masjid A misalnya. Nah, maka rumah itu disewakan kan misalnya. Nah, ada penghasilan itu mana? Untuk masjid tadi. Masjid punya harta.
Kalau hartanya masuk nisab, dizakati enggak? Enggak. Karena bukan milik perorangan ini. Tapi milik umum, masjid ini. Maka atau harta milik fuqara. Kok bisa ada orang wakaf untuk fuqara? Saya wakafkan rumah ini untuk fakir. Nanti kalau ada penghasilan ini bagikan kepada orang fakir untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ketika harta ini sampai nisab, dizakati enggak? Tidak. Ya, tidak dizakati. Karena apa? Dia bukan milik perorangan. Nah. Yang keempat adalah apa? Tamamul sempurna kepemilikannya. Jadi kalau kepemilikannya ini bisa hilang, maka tidak wajib dizakati. Contohnya apa? Contoh adalah budak namanya mukatab. Jadi ada jenis budak namanya mukatab, yaitu budak yang dia Yang dia mengadakan perjanjian dengan tuannya, membeli dirinya supaya bebas. Jadi dia berjanji dengan tuannya. Kalau dalam jangka waktu tertentu dia bisa membayar sejumlah uang atau harta yang ditentukan oleh tuannya, maka dia menjadi bebas. Tapi dia tidak ikut tuannya, dia berkhidmat, mungkin dia berdagang. Nah, ketika budak ini berdagang, kan dia punya harta kan? Nah, hartanya dia ini tidak dizakati. Meskipun sampai nisab. Karena apa? Karena kepemilikannya tidak sempurna dia. Kalau suatu saat dia ternyata tidak mampu, maka semua hartanya menjadi milik sayyidnya dan dia kembali lagi jadi budak lagi. Namanya budak mukatab. Itu nanti ada budak yang dia mengadakan perjanjian untuk membeli dirinya kepada tuannya untuk memerdeka. Namanya mukatab. Harta dari budak mukatab ini tidak dizakati. Kenapa? Karena kepemilikannya tidak sempurna. Satu saat dia bisa hilang. Kemudian yang kelima adalah yakin wujudnya pemiliknya ini. Pemiliknya yakin ada. Maka seorang janin kan masih ada di dalam perut. Misalnya ada orang seorang ayah, ya kan? Dia mengatakan, saya wakafkan harta saya ini untuk janin yang ada di perut istri saya. Misalnya kita bilang gitu. Boleh enggak? Boleh. Nah, ketika harta ini sampai nisab, apakah dizakati? Tidak. Karena apa? Janinnya ini enggak tentu dia, mungkin lahir mati, ya kan? Nah, maka yang seperti ini tidak dizakati. Ini syarat-syarat zakat. Jadi kalau syarat wajibnya zakat ada 5. Jadi kalau dia tidak terpenuhi 5 ini, maka tidak wajib zakat. Tidak wajib mengeluarkan zakat. Misalnya tadi orang kafir asli, enggak wajib dia zakat. Harta yang tidak milik perorangan, milik masjid, milik fuqara, tidak wajib dizakati. Budak tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini syarat wajibnya orang berzakat. Jadi kalau syaratnya ini dia terpenuhi, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian kita masuk ke situ, kita zakat. Faslun al-amwalul lati
talzamu fiha zakatu sittatu anwa'. Nah, tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa harta yang zakat senantiasa wajib pada harta-harta tersebut adalah ada 6 macam. Tidak ada 6 saja yang tadi kita sampaikan. Selain itu tidak dizakati. Kalau gitu nanti saya kalau punya duit belikan tanah aja. Ya enggak apa, terserah aja. Terserah aja. Belikan mobil aja, enggak apa-apa, belikan mobil. Belikan rumah aja, silahkan. Nah, kemudian orang yang dia tidak sampai zakat, tidak sampai nisab, tidak sampai syarat ini, gimana dia cara membersihkan hartanya? Ya dengan sedekah tatawwu. Zakat ini namanya sedekah wajib, ya kan? Nah, kalau orang belum sampai itu, apakah tidak ini tidak disyariatkan? Disyariatkan dengan tatawwu, dengan sedekah yang sifatnya sunnah, untuk menyantuni anak yatim, menyantuni janda, atau orang tua renta yang nggak punya, fakir, miskin dan sebagainya. Fisabilillah, misalnya kekurangan harta dan sebagainya, kasih ini. Nah, dia sunnah. Nah, ini untuk membersihkan harta kita, untuk membersihkan harta kita. Jadi ada 6 macam tadi. Yang pertama adalah an-na'am. Kita akan rinci ini sekarang. An-na'am, ya bacanya adalah an-na'am, bukan ni'am. Kalau ni'am jamak dari nikmat. An-na'am. Kenapa dinamakan na'am? Karena di situ banyak nikmat Allah diberikan pada binatang ternak ini. Ya kan, kambing, ada susunya, dagingnya, semuanya bisa manfaat, kulitnya, semuanya. Tulangnya untuk apa? Untuk makanan saudara kita itu, jin. Jadi karena nikmat yang diberi, yang ada pada na'am ini banyak, maka dia dinamakan dengan na'am. Kata tadi hiyal ibilu wal baqaru wal ghanam. Jadi ada 3 tadi. Ya kan? Ibil, bakar dan ghanam. Unta, sapi dan kambing. Adapun kerbau diikutkan hukumnya dengan sapi nanti. Ibil, tahu ibil kan? Unta. Nah, jadi unta kalau di Indonesia ini jarang unta. Jadi nggak usah unta ini hitungannya paling rumit, dia paling rinci, banyak ininya. Jadi kapan orang wajib mengeluarkan unta ini? Dia na'am ini dia mempunyai syarat, ya. Yang pertama dia harus nisab. Nanti nisabnya berbeda-beda. Nisabnya ibil, nisabnya unta dengan nisabnya sapi dengan nisabnya kambing berbeda. Yang jelas dia harus sampai nisab. Ini syaratnya. Yang kedua, syaratnya dia harus nisabnya ini berlalu 1 haul, 1 tahun. 1 tahun hijri hijriyah atau miladi? Hijri. Ya. Jadi setelah masuk sampai nisab, misalnya kita punya unta, ya kan? Punya unta, nisabnya unta berapa? 5. Kalau kita punya unta 5, maka kita mengeluarkan berapa? 1 unta. Banyak sekali 1 unta. Mengeluarkannya 1 kambing. Nah, mengeluarkannya 1 kambing. Jadi nisab itu 5 kan? Haulnya kapan mulainya? Ketika sudah sampai 5. Kalau kita baru punya 4, ya kan? Punya 4 kita. Berlalu 1 tahun. Kena enggak? Ya enggak kena. Mulai nanti dihitung ketika 5. Nah, misalnya tanggal 1 Muharram unta kita 5. Mulailah dihitung dari situ. Kalau nanti di tengah perjalanan berkurang, mati untanya, ya, terputus di sini. Baru nanti lengkap 5 lagi, baru dihitung lagi. Nah, baru dihitung lagi.
Jadi dihitung haulnya itu mulai kapan? Ketika sudah memenuhi nisab. Kalau belum ya belum dihitung. Ya. Ini contoh, karena nanti nisabnya berbeda-beda. Jadi kalau unta 5. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya adalah sa'imah. Sa'imah itu apa? Dia digembala. Digembala gini, bukan ditaruh di ternak kemudian makannya dibeli. Itu enggak kena kalau yang seperti itu. Dia harus apa? Dibawa, digembalakan. Dibawa ke tempat-tempat yang ada rumput. Digembalakan di mana? Di tempat yang rumputnya ini gratis. Jadi enggak harus bayar. Kalau dia nanam rumput, misalnya kalau di desa kan ada nanam rumput gajah ini kan, untuk pakan ini kan. Maka yang seperti ini apa? Seperti ini tidak terkena. Kenapa di situ? Dia bukan gratis. Yang keempat, dia tidak dipekerjakan. Kalau untanya nanti dipekerjakan atau sapinya dipekerjakan untuk membajak sawah misalnya, maka tidak terkena zakat. Jadi itu syarat 4 syarat untuk binatang ternak ini kena zakat. Jadi kalau salah satu syaratnya hilang maka apa? Tidak kena zakat. Misalnya punya unta, unta misalnya 5, iya punya 5. Tapi untanya dipakai untuk ngangkut air misalnya, atau membajak sawah, maka tidak terkena. Atau untanya pakannya beli, makanannya beli, dan kebanyakan sekarang beli. Nah, maka sekarang ini hampir zakat na'am ini, binatang ternak ini nggak terpenuhi syaratnya. Apalagi di Indonesia nggak ada yang unta, nggak ada, sapi nggak memenuhi syaratnya juga, kambing hampir syaratnya ini nggak terpenuhi, hampir syaratnya tidak terpenuhi. Sekarang kita masuk ke nisab. Nisabnya ibil atau unta itu 5. Ya. Nisabnya unta 5. Jadi kalau kita punya unta 5, berlalu 1 tahun dan unta ini digembala, makan rumput gratis, baik itu rumput basah maupun rumput kering gratis dia, kemudian tidak dipekerjakan, maka kita wajib mengeluarkan zakat berapa? 1 ekor kambing. Kambingnya jenis apa? Kambing kan jenisnya banyak. Kalau dia berupa biri-biri, biri itu yang putih itu loh, ada woolnya itu. Ada yang putih, ada yang hitam juga. Nah, tapi kebanyakan kan putih kalau kambing itu kan, kebanyakan. Pokoknya ada woolnya itu, namanya dha'n. Itu dia harus yang berumur berapa? 1 tahun. Berumur 1 tahun. Atau kalau dia maiz itu kambing biasa itu dia harus berumur berapa? 2 tahun. Kambingnya 1, tapi kalau jenisnya biri-biri umurnya 1 tahun. Kalau kambing yang biasa itu umurnya 2 tahun. Itu kalau kita punya 5 unta. Kalau kita punya 10 unta, maka kita mengeluarkan apa? 2 ekor kambing. Kalau kita pertama 5, kemudian 10, ya kan? Nah, kalau kita punya 7 gimana? Kalau punya 7, mengeluarkannya ya 1. Karena kelebihan itu tidak dihitung, namanya waqs. Ya. Jumlah yang diantara nisab dengan nisab. Nah,
Antara itu 5 dengan 10 ini kan ada hitungan, ada 6, 7, 8, 9. 9 keluarganya berapa? Ya 1 tetap. Setelah sampai 10 baru mengeluarkan 2 ekor kambing. Sama dengan kambing jenis tadi itu. Kalau mengeluarkan yang biri-biri umurnya setahun. Kalau mengeluarkan kambing yang biasa umurnya 2 tahun. Kalau kita punya 15 onta, maka kita mengeluarkan 3 ekor kambing. 3 ekor kambing. Kalau kita punya 20, mengeluarkan berapa? 4 ekor kambing. 20 itu kan mungkin kaya. Iya. Kita itu kalau dulu di Yaman itu orang-orang yang usahanya onta itu rata-rata naiknya mobil Hilux. Nanti punya mobil Hilux kadang-kadang 3. Di sini kan Hilux mobil mahal kan, Toyota Hilux. Di sana untuk angkutan kambing, angkutan onta. Iya, di sini untuk angkutan manusia. Yang punya Hilux itu kan gagah-gagahan kan. Land Cruiser itu, tahu kan? Land Cruiser itu di sana untuk ngangkut kambing. Maka yang punya Land Cruiser itu nggak usah berbangga di Yaman sana itu untuk ngangkut kambing. Iya. Jadi kita aja kadang-kadang ini terlalu memamerkan. Jadi kalau 20 kita mengeluarkan berapa? 4 ekor kambing. Kalau kita punya 25 ekor onta, kalau ontanya masih kecil namanya juga onta. Sama aja. Nah, maka kita mengeluarkan namanya apa? Bintu makhot. Jadi onta itu namanya banyak. Makanya ini bahasa Arab itu bahasa yang paling dia kompleks. Onta itu namanya banyak sekali. Yang usianya di bawah 1 tahun, yang usianya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu namanya beda-beda. Kalau bahasa Indonesia kan enggak. Sapi, anak sapi, sudah. Nah, kalau di sana namanya beda-beda bahasa Arab. Nanti akan sampai sapi. Sekarang kalau kita punya 25 ekor onta, maka kita mengeluarkannya berapa? 1 ekor bintu makhot. Bintu itu berarti betina, ya. Bintu makhot. Namanya bintu makhot. Umurnya berapa bintu makhot itu? Bintu makhot itu umurnya setahun. Nah, dia umur setahun jalan ke 2 tahun. Itu namanya bintu makhot. Ini kalau kita punya 25 ekor onta, maka mengeluarkannya adalah 1 ekor bintu makhot. Kalau 1 ekor bintu makhot itu belum bisa untuk korban, belum bisa. Nah. Kemudian kalau kita punya 36 onta, kita mengeluarkannya apa? Bintu labun. Namanya bintu labun. Bintu labun itu ibunya hamil lagi. Ibunya hamil kemudian melahirkan adiknya. Makanya labun. Nah, Laban dia, saudara ibunya melahirkan lagi kan ada air susunya lagi. Adiknya nanti ini minum susu dari ibunya kan. Nah, umurnya berapa? 2 tahun. Jadi bintu labun umurnya 2 tahun. Itu kalau kita punya 36 onta. Kalau kita punya 46, maka kita mengeluarkan hiqqah. Namanya hiqqah. Hiqqah ini umurnya berapa? 3 tahun. Jadi onta yang umurnya 3 tahun namanya hiqqah. Ini kalau kita punya berapa? 46.
Kalau kita punya 61 ekor onta, maka kita mengeluarkan seekor jaza'ah. Jaza'ah ini adalah apa? Jaza'ah ini onta yang usianya 4 tahun, masuk ke tahun kelima. Jaza'ah. Biasanya dikatakan jaza'ah kenapa? Giginya sudah tanggal. Yang apa? Yang dia berkecimpung di dunia perhewanan ya tahu. Kambing kan juga seperti itu kan. Nanti ada yang nanti jaza'ah. Jaza'ah kalau kambingnya sudah apa? Sudah tanggal giginya. Ya, orang-orang kampung tahu mereka. Ini layak untuk kurban apa enggak, tahu ya. Karena apa? Ya mereka berkecimpung di situ. Seperti merawat ini kan, merawat anak itu tahu dia kan. Oh, giginya muncul tanggal ini. Nah, ini kalau 61. Kalau dia mempunyai 76, maka dia mengeluarkannya apa? Bintalabun, 2 ekor bintu labun. 2 ekor bintu labun. Kemudian kalau dia punya 91, maka dia mengeluarkan berapa? Hiqqatan, 2 ekor hiqqah. 2 ekor hiqqah. Kemudian kalau dia punya 121, maka dia mengeluarkan salatu banati labun, 3 ekor bintu labun. Bintu labun tadi usianya berapa? 2 tahun kan? Berarti dia mengeluarkan 3. Kemudian kalau kita punya 130, oh kaya sekali kalau 130 itu. Jumlah apa? Jumlah onta di Indonesia berapa? Paling 5 di kebun binatang mana? Sana itu yang di Bogor itu 5 di sana, enggak sampai ratusan. Karena di Indonesia itu bukan alamnya dia. Bukan alamnya. Sulit. Onta itu sukanya panas dia. Enggak cocok dia kalau ini apa? Hujan-hujanan sana. Itu kalau hujan-hujanan dia kasihan. Dia sukanya panas. Memang yang seperti itu. Makanya dia kuat fisiknya karena pas sejak kecil dia panas-panasan. Onta itu. Iya, dia onta itu nanti bisa ngangkut barang sampai banyak itu. Dulu kan memang alat angkut kan onta itu. Onta itu alat angkut. Kalau sekarang macam-macam dia untuk lomba pacuan onta juga. Ya, dilombakan juga. Jadi kalau punya 130 maka dia mengeluarkan apa? Hiqqah dan bintalabun. 1 ekor hiqqah. Nah, umur 3 tahun dan 2 ekor bintu labun. Ini kalau 130. Kalau kita di Tarim dulu belum pernah ada dia. Karena di Tarim ini enggak ada, dia perdagangan. Jadi beli paling datangkan 10 ekor langsung jual. Jadi enggak sampai sebanyak itu bertahan sampai 1 tahun. Jadi mereka tidak terkena zakat ini, bukan tidak terkena zakat na'am, tapi terkena zakat perdagangan. Kalau ceritanya beberapa teman yang orang Somalia, dia pamannya itu punya onta sampai ribuan. Ya, nanti kalau dia menggembala onta itu naik kuda. Ya kalau enggak ontanya lari sana kejar pakai lari kaki ya. Wah, capek kan? Bawa senapan. Iya karena untuk jaga dari pencurian. Ribuan dia nanti kalau gembala itu bisa enggak pulang berhari-hari. Ya, terus makannya apa? Ya kan perah susunya. Diminum di situ. Bawa bekal, nanti masak di situ dan berhari-hari. Itu kalau di
Tarim belum pernah melihat ada orang punya berzakat unta itu. Kalau nyembelih unta ada, tapi berzakat unta enggak. Karena tidak terpenuhi syarat. Apalagi di Indonesia. Nah, jauh sekali. Di Indonesia sapi aja ada nggak punya sapi sampai nisab. Kambing pun kalau toh ada, dia apa? Tidak memenuhi syarat, tidak terpenuhi syaratnya. Kemudian yang lebih dari 130, kalau punya lebih dari 130, maka setiap 40 dia mengeluarkan berapa? Mengeluarkan 1 ekor bintu labun. Setiap 40. Setiap 40 mengeluarkan 1 ekor bintu labun, dan setiap 50 dia mengeluarkan 1 ekor hikoh. Kalau misalnya dia punya berapa? 150 kan? Berarti dia mengeluarkan berapa? 3 ekor hikoh. Kan 50 kan? Setiap 50 mengeluarkan 1 ekor hikoh. Kalau dia punya 150, mengeluarkan berapa? 3 ekor kan? Nah, itu setelah berapa? Setelah di atas 130. Kalau belum di bawah 130, kalau belum mencapai 130, ya hitungan tadi itu. Dia punya berapa? Misalnya punya 120. Ya dia mengeluarkan berapa? Ya hikotan. Kan di bawah 121 baru nanti dia mengeluarkan 3 ekor bintu labun. Kalau di bawah itu ya enggak kena. Kenanya yang ikut yang di bawahnya. Kelebihannya gimana? Kelebihannya tidak diperhitungkan. Jadi kira-kira kalau orang punya 130, 1 ekor unta itu, 1 ekor unta yang besar-besar itu harganya kita kemarin beli waktu Idul Adha kemarin yang terakhir itu kita nyembelih unta itu 3 itu harganya satunya sekitar 600.000 rial Yaman. Itu sekitar $600 satunya. Berapa $600? Ya sekitar 10 jutaan. Satunya 10 juta. Murah ya? Kalau di Somalia murah katanya. Setelah masuk ke Yaman itu jadi mahal. Orang Yaman kan datangkan unta dari Somalia, kambing dari sana. Karena murah di sana. Dia belinya 20.000, 1 ekor 20.000, nanti jualnya bisa 70.000. Seperti itu. Kalau orang di Somal sana ceritanya, kita kalau di negara kita aib katanya, makan apa? Makan ayam itu aib. Iya, enggak mau mereka makan ayam. Karena apa? Kita daging melimpah. Kita punya unta, ada sapi, ada apa? Ada kambing. Enggak mau mereka makan ini di negaranya. Tapi ketika sampai di Yaman ya mau juga mereka, enggak ada. Nah, ini unta ya. Jadi unta tadi mulainya dari berapa? 5. Tadi kan? 5. Perinciannya tadi itu. Kemudian yang kedua adalah sapi. Berapa nisabnya sapi? 30 ekor. Jadi kalau antum punya 30 ekor sapi, baru keluarkan. Kalau punya 29, enggak. Kira-kira ada enggak orang Indonesia yang punya sapi ini? Ada. Saya pernah punya teman dulu di Semarang, bapaknya punya kerbau itu 100. Tapi ya gitu, dikasih makan sehingga tidak terkena gugur syaratnya enggak terpenuhi. Kerbau kan dihukumi sama dengan sapi. 30 kan? 30 ekor. Jadi kalau kita punya 30 ekor, kita mengeluarkan berapa? 1 ekor tabi'ah atau tabi'ah. Tabi' itu anak sapi jantan. Kalau tabi'ah anak sapi yang betina. Umurnya berapa? Setahun. Jadi tabi' itu
umurnya setahun. Nah, ini namanya, kalau anak sapi umur setahun namanya tabi, kalau jantan. Kalau perempuan namanya perempuan betina namanya tabi'ah. Perempuan ini kan orang, betina. Nah, tabi'ah umur setahun. Kenapa namakan tabi? Ya, karena dia ngikuti induknya ke tempat pengembalaan, itu ikut ibunya. Wa fi arba'in, dan kalau kita punya 40 ekor sapi, maka kita mengeluarkan apa? Musinnah. Yang dikeluarkan anak sapi namanya musinnah. Dia umurnya 2 tahun. Musinnah. Musinnah berarti apa? Sapi betina. Anak sapi betina yang usianya 2 tahun. Sudah. Nah, kalau kita punya 50, yang mengeluarkannya berapa? Ya, 1 musinnah. Baru kemudian apa? Kalau kita punya 60, maka kita mengeluarkannya apa? Tabi'an. Ya kan? Kan 30 satu ekor tabi atau tabi apa? Tabi'ah. Kalau 60 ya juga 2 kalinya. Kemudian yang di atas itu, di atasnya 60, nanti dia setiap 30 dia mengeluarkan 1 ekor tabi atau tabi'ah. Setiap 40 dia mengeluarkan musinnah. Kalau dia punya 120, maka berapa dia mengeluarkan, Lukman? Apa yang harus dia keluarkan? 120. Ayo matematikanya. Asli takut dengan matematikanya. Matematika ini. Hah? Berapa? 4 ekor tabi atau tabi'ah, atau 3 ekor musinnah. Boleh milih dia. Boleh milih. Karena bisa ini, bisa ini. Ya kan? Ini kalau kita sapi. Ini mungkin di Indonesia karena sapi banyak. Tapi ya itu tadi, syaratnya 4 tadi harus terpenuhi. Ya kan? Dia nisab, haul, kemudian apa? Dia digembala. Gembala di kalak mubah, rumput yang gratis. Kemudian dia tidak dipekerjakan. Bukan pekerja. Sapinya ini bukan, kan di Indonesia ada sapi pekerja. Dulu kan kalau kita kecil, sapi itu untuk alat ini apa, transportasi. Iya kan, ada gerobak sapi dulu tempat kita. Sekarang ya nggak ada gerobak sapi. Orang nggak sabaran sekarang, naik motor aja ngebut, apalagi naik gerobak sapi. Udah apa alon-alon gitu kan. Nggak tahan dia. Sapi itu lambat dia, kuda lebih cepat. Kalau sapi ini sapi. Kemudian yang ketiga adalah ghanam, kambing. Berapa nisabnya kambing? Nisabnya kambing adalah 30. Jadi kalau kita punya 30 ekor kambing, kita mengeluarkan berapa? Nah, mengeluarkan 1 ekor kambing. Kan ringan. Ya kan? Kadang-kadang orang ini takut sekali. Wah, jadi miskin nanti saya. 40 ekor kambing hanya mengeluarkan 1. Itu pun kalau syaratnya terpenuhi. Nah, syaratnya hampir gak terpenuhi sekarang ini. Hah? 40. Ya, 40. Iya. Tadi 30 bilang. Oh, 40 ya. 40 ekor kambing, kita mengeluarkan 1 ekor kambing. Sampai berapa? Sampai 120.
Jadi antara 40 sampai 120 kita harus hanya mengeluarkan berapa? 1 ekor kambing. Kambing yang mana yang dikeluarkan? Yang paling kecil, baru lahir itu? Ya enggak. Yang dikeluarkan tadi seperti tadi. Kalau kita mengeluarkan yang biri-biri umur setahun. Kalau kita mengeluarkan kambing yang biasa namanya apa? Kalau biri-biri itu biasanya dhon. Dhon itu biri-biri itu. Jenis itu. Itu kita mengeluarkannya apa? 1 dengan usia 1 tahun. Kalau kita mengeluarkan kambing biasa itu, kambing yang bukan biri-biri itu kan ada kan? Itu namanya apa? Ma'iz. Itu kita mengeluarkannya 1 ekor juga, tapi usianya berapa? 2 tahun. Ya. Kemudian 121 sampai 200 kita mengeluarkannya berapa? Syatan, 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Kemudian dari 201, mulai 201 sampai dengan 399 kita mengeluarkannya berapa? 3 ekor kambing. Kalau antum punya kambing jumlahnya 399, yang zakatnya berapa? 3 aja. Kemudian kalau kita punya 400, baru kita mengeluarkannya 4 ekor kambing. 400 kita mengeluarkannya 4 ekor kambing. Kemudian yang lebih dari itu, kalau lebih dari 400 kambing, maka setiap 100 ekor kambing, setiap 100 kita mengeluarkan 1. Setiap 100 kita mengeluarkan 1. Kalau kita punya 750, mengeluarkannya berapa? 7. Punya 799, 7 juga. 701, ya 7 juga. Nah, jadi kelebihan dari apa? Kelipatan 100 itu tidak diperhitungkan. Jadi sebenarnya nggak ada yang berat. Punya kambing 100 itu kan banyak, 40 kan banyak juga. Satunya apalagi kalau sekarang kambingnya gede-gede itu dijual, kalau mau itulah saja satu kambing sekarang ada yang 3 juta. Ya kan? Kalau nah ini kambing atau na'am. Nah, kemudian nisab tadi dihitung apa? Dihitung setelah mencapai nisab. Kalau belum mencapai nisab maka tidak dihitung. Hitungannya belum dimulai. Misalnya kita punya kambing. Nah, sekarang yang paling memungkinkan kan kambing di Indonesia kan. Kalau onta kita nggak ada di Indonesia ini, sulit. Karena nggak hidup di tempat kita ini. Nggak hidup layak onta ini. Misalnya tadi nisabnya kambing berapa? 40 kan? Kita punya hanya di bulan Muharram, 1 Muharram kita punya kambing 39. Dihitung nggak nisabnya? Belum. Apa haulnya belum dihitung? Haulnya belum dihitung. Kenapa? Belum mencapai nisab. Ketika bulan Ramadan, ada yang ngasih 1 kita. Nah, kamu tak kasih 1 nih, kasih sama saudaranya. 1 ekor kambing 40 kan? Nah, baru dimulai di situ hitungan haulnya. Berarti nanti keluarkan kapan? Ramadan lagi tahun depan. Kecuali apa? Nitajun nisab. Apa itu nitajun nisab? Anak dari kambing yang sudah ada itu. Contoh misalnya kita punya tadi 39, ya kan? Belum dihitung nggak haulnya? Kita punya kapan? Buktinya tanggal 1 Muharram kita punya kambing 39. Dzulhijjah, jalan hampir setahun kan? Dzulhijjah lahir 1 ekor kambing ini, 1 kambing melahirkan. Maka kena zakat gak kita? Kena. Karena anak kambing ini, ya kan? Haulnya ikut haul ibunya.
Paham nggak? Nah, jadi dia ikut haul ibunya. Jadi nanti ketika dia masuk pada tanggal 1 Muharram, maka dia wajib mengeluarkan apa? Zakat. Lah kan yang satu ini baru sebulan umurnya. Iya, baru sebulan. Tapi kan dia lahir dari induk yang sudah 11 bulan. Nah, mau haul ini. Nah, ini namanya apa? Nitajun nisab. Anak dari ini. Anak dari binatang ternak ini nisabnya ikut apa haulnya ikut haul ibunya. Induknya. Nah, dan jadi jangan salah nanti ditanya ini kena zakat ya? Oh enggak Pak, ini karena ini. Nah, enggak salah nanti. Kecuali kalau dia dikasih orang kan? Nah, tadi contoh yang pertama tadi punya 39 di bulan 1 Muharram dia punya 39 bertahan terus, gak ada lahir, gak ada yang mati, terus saja sampai bulan Dzulhijjah. Nah, datang saudaranya, nah ini saya kasih kambing kamu biar genep 40, biar tahun depan kamu kena ini zakat, ya kan? Kasih dia. Kapan dia ngitungnya? Yang hitungnya baru dihitung tadi bulan Dzulhijjah awal yang dikasih itu baru dihitung awalnya. Nah, tahun depannya lagi bulan awal Dzulhijjah baru dia kena. Nah, beda dengan yang anak dari apa kambing yang telah dimiliki. Berbeda dengan atau dia nggak dikasih, beli. Nah, ini kalau nunggu lahir nggak lahir nih, saya kapan zakatnya? Nah, biar untuk genepi 40, menggenapkan 40, dia beli lagi, ya kan? Beli lagi. Nah, mulailah ketika genap 40 dihitung haulnya selama 1 tahun penuh. Nanti kalau di tengah perjalanan ada yang mati gimana? Ya, mulai lagi dari awal. Ini binatang ternak. Nanti kalau punya binatang ternak kelinci yang nggak ada zakatnya. Kecuali kalau antum apa jual beli kelinci, ada nanti. Itu pun ada syaratnya nanti. Nah, masuknya kemana nanti dia? Masuknya ke urut tijarah, barang dagangan. Maka yang jadi pedagang, nah, kalau jadi pedagang ini hati-hati, harus dihitung dia. Ya kan saya modalnya kecil, jangan bilang kecil. Mulainya berdagang kapan? Bisa jadi nanti di akhir haul ini, akhir tahun, barang dagangannya mencapai nisab, nah kena zakat. Kalau barang dagangan tidak ada haulnya ini, yang penting apa? Nisab itu tidak dari awal harus disyaratkan ini, enggak. Tapi akhir, ketika sudah 1 tahun dihitung barang dagangannya dihitung. Oh ternyata sampai nisab. Nisabnya nisab emas, harga emas. Ya tergantung apa sih naik turun. Sekarang emas berapa? Harganya misalnya 1 gramnya 1 juta. Berarti harus dia punya berapa? 85 juta. Dan nah kalau dia barang dagangannya senilai 85 juta di akhir tahun, maka dia wajib keluarkan ini zakat. Apapun barang dagangannya. Mau dagang pakaian, mau yang dagang bawang, mau yang dagang makanan, mau dagang apa. Nah ini kita sudah menyelesaikan satu ini harta yang wajib dizakati. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Iya. Gimana kalau kambingnya atau sapinya itu kadang ditaruh di kandang, kemudian berbalas? Dia harus satu tempat. Kalau dia satu tempat itu milik satu orang. Nah, milik satu orang. Tapi dia digembalakan nggak? Gembalakan. Atau pergi sendiri?
Nah, kalau dibelikan makanan enggak. Kalau dibelikan makanan berarti enggak. Iya. Jadi syaratnya harus dia digembalakan. Dia makan dari rumput-rumputan yang gratis, mubah, kalak mubah. Baik itu yang rumput basah maupun rumput kering. Tapi kalau dia ditaruh di rumah dengan belikan, nah ini tidak terkena zakat, tidak terpenuhi syaratnya. Jadi syaratnya kan 4, ya kan? Syaratnya 4. Kalau syaratnya ini tidak terpenuhi, maka dia tidak terkena zakat. Maka di Indonesia ini hampir-hampir semua yang punya usaha beternak kambing ini nggak kena. Tapi rata-rata di Indonesia yang beternak kambing seperti itu nggak ada sekarang. Mana ada orang mau ikuti kambing sampai kemana-mana. Kalau di Yaman masih ada. Orang punya 100 kambing itu ya diikuti ya di belakang gitu, nanti dibawa ke tempat sana ada rumput bawa ke sana. Nanti kemudian lari mau pindah hari sini. Itu memang dia makannya gratis. Nah, yang seperti ini dia kena. Karena apa? Ya kan rumputnya gratis dia ambil. Tapi kalau dia ditaruh di rumah cari kita ini rumput atau rumputnya beli. Nah, ini tidak. Iya. Tapi nanti kalau mengeluarkan nggak boleh yang cacat ya. Nah, yang cacat saya kasihkan. Nggak boleh yang cacat. Harus yang salin. Kecuali 40 kambingnya cacat semua. Atau kambingnya kecil semua. Tadi kan kambingnya ada syaratnya kan. Kalau dia mengeluarkan biri-biri setahun. Kalau kambing biasa 2 tahun. Kecuali kalau kambingnya kecil semua. Nah, kurang dari ini. Loh kok bisa? Ya bisa aja. Gimana bisa? Punya 40 kambing. 40 kambing kan? Hamil semua. Habis melahirkan induknya mati semua, tinggal yang kecil-kecil. Kan tadi awalnya ikat ibunya. Ya kan? Ikat induknya. Habis melahirkan mati semua induknya, tinggal yang kecil-kecil. Nah, yang cempe-cempe itu. Ya kan? Mengeluarkan zakat enggak? Keluarkan. Mengeluarkannya mana? Yang kecil itu tadi. Nanti datang kepada orang miskin, ini zakat saya. Loh kok kecil? Ya kan? Nah kan ini ceritanya induknya melahirkan 40, mati semua induknya. Tinggal yang kecil-kecil, jadi kita keluarkan yang kecil. Apa? Atau tadi maib semua. Cacat dia semua. Cacat semua. Maka boleh dia mengeluarkan salah satu dari yang cacat. Tapi kalau yang cacat satu, ya ambil yang baik. Nah. Kita mau beribadah dengan memberikan yang tidak berkualitas. Ya. Ini kambing liar. Ya kambing. Jadi apa? Jadi manusia. Nah, ya kambing juga. Kalau kambing liar kemudian dipelihara, ya jadi kambing. Kan memang asalnya itu binatang buruan, binatang liar kemudian dipelihara. Jadilah dia binatang ternak, ya kan? Ya kalau kita nyari di hutan kemudian dapat kambing hutan kemudian kita pelihara kambing namanya. Misal kita punya semua jenis binatang ternak, tapi nggak sampai bisa semua. Tapi kalau gabungin ya banyak. Kita bisa. Ya, digabungkan gimana? Oh, punya kambing sekian, punya sapi, ya enggak, beda-beda. Ya beda-beda. Walaupun banyak. Kambing punya 39. Onta punya 4. Ya kan? Sapi punya 29. Ya enggak kena nih, enggak kena. Enggak kena.
Ya kalau nanti gimana misalnya, wah ini biar nggak kena zakat, maka sebelum nanti sampai haul saya sembelih satu. Saya undang kawan-kawan saya untuk makan-makan. Nah, ketika masuk satu ini, nah, kurang satu. Kena zakat nggak? Tidak. Nah, tidak kena zakat. Tapi yaitu kembali. Secara dohirnya di dunia hukumnya dia tidak kena zakat. Tapi kan dia hilah ini, mencari berpolitik di dalam beribadah, ya kan? Ya antara ini tergantung dia niatnya, kembali kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya memang dia mau lari dari zakat, yaitu antara dia dengan Allah. Tapi di dunia tetap pemerintah ya nggak boleh nih orang miskin datang, sini bayar zakat, kasih saya zakat kamu. Nah, nggak boleh, hitung-hitung KB saya itu hanya 39. Loh kemarin 40, sekarang 39. Nah, kan sekarang haulnya bukan kemarin. Nah, dohirnya seperti itu. Tapi antara dia dengan Allah lain, tergantung dari niatnya. Nah, kan nanti kalau Allah berkehendak mati semua dalam satu duf'ah dan sekali, ini mungkin nggak? Mungkin saja. Datang banjir ikut semua, hanyut semua. Sekarang lihat kemarin ya yang banjir itu daerah mana itu, sapi itu sampai lewat sapi, berapa harta itu hilang dalam sekejap. Nah, maka sebenarnya harta itu ketika yang akan tetap itu harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan itu akan tetap. Harta yang kita makan menjadi kotoran. Harta yang kita simpan jadi warisan nanti anak cucu kita kalau kita mati. Tapi yang menetap mana? Yang menetap ketika kita sedekahkan. Saya nggak usah nunggu kena nisabnya, nggak usah haulnya. Kalau kita mau sedekah, bagus saja, nggak apa-apa. Itu yang justru akan akan tetap nanti di akhirat. Asal tidak diungkit-ungkit. Nanti ngasih zakat orang, kamu kan dulu tak kasih kambing sama saya, sekarang kamu saya minta tolong nggak mau. Nah, diungkit-ungkit namanya. Ketika orang mengungkit-ungkit sedekah ini hilang.